Kamu kenapa sih? Lagi menikmati udara pagi aja. Aku nggak kebayang bakal masuk kelas sepagi tadi. Kelas pengganti bisa juga ya jam setengah 6 pagi. Aku ngantuk berat nih. Iya, mau gimana lagi? Ruang kelas yang kosong adanya jam segitu. Anggap aja sekalian menikmati udara pagi kan? Hehehe. Saiki sih jam 7, Mel. Masih ada 1 jam lagi buat kelas berikutnya. Gabut nggak sih? Ya udah, kita nunggu di sini dulu kan nggak apa-apa. Taman jurusan kita rindang juga ya ternyata. Udaranya juga segar banget. Iya sih, kalau di laboratorium kan kita nggak bisa kena udara segar. Pakai masker terus soalnya. Ngomongin soal masker, kemarin aku baca-baca berita. Udah semakin banyak orang yang pakai masker buat sekedar beraktivitas sehari-hari. Kebanyakan sih buat mengantisipasi terpapar polusi katanya. Terutama yang tinggal di kota besar. Di beberapa negara, misalnya Korea, mereka concern banget sama fine dust loh. Makanya banyak juga yang pakai masker buat keluar rumah. Fine dust? Apaan tuh? Fine dust itu debu yang sangat kecil yang ukurannya kurang dari 10 mikrometer. Selain fine dust, ada juga yang disebut dengan ultrafine dust, yaitu debu yang ukurannya kurang dari 2,5 mikrometer. Kalau dibayangin tuh gini, 2,5 mikrometer itu 30 kali lipat lebih kecil dari diameter sehelai rambut manusia. Nah, baik fine dust maupun ultra fine dust ini berbahaya gawe kesehatan ini karena iso ganggu kerja organ pernafasan. Debu-debu ini umumnya berasal dari asap kendaraan bermotor dan juga asap cerobong pabrik dan lain sebagainya. Iya, bener banget. Yang aku pahami ya, kalau disederhanain sih, cara kerja masker itu kayak saringan gitu deh. Jadi di dalam masker itu terdapat pori atau rongga. Nah, partikel atau objek yang lebih besar akan tertahan di permukaan masker, sementara yang lebih kecil akan lolos dari rongganya. Ya, mirip-mirip cara kerja saringan yang ada di dapur ibu itulah. Tapi kalau masker kan jauh lebih kecil ya skalanya. Ada dua parameter umum yang bisa dipakai buat menentukan kualitas masker, yaitu kemampuannya buat menyaring dan kemudahan untuk bernafas. Jangan sampai bisa menahan materi yang kecil banget, tapi yang pakai nggak bisa nafas, kan nggak lucu. Ono ae mel. Oh iya, masker ini juga ada jenis-jenisnya loh. Ada masker kain, masker medis, dan respirator. Masker kain mungkin udah pada familiar ya. Banyak banget yang pakai pas naik motor. Masker ini sebenarnya kurang bisa melindungi diri dari debu dan virus. Tapi, masker kain bisa menjadi opsi terbaik saat masker yang lebih efektif nggak tersedia. WHO merekomendasikan setidaknya digunakan 3 lapis kain biar efektif. Kain yang paling mudah didapatkan dan cukup efektif digunakan adalah kain katun woven. Katun woven tidak terlalu elastis sehingga cukup baik dalam melindungi. Nah, kalau masker bedah iki sing biasanya dipakai nang rumah sakit, tapi nang supermarket yo akeh gampang ditemukan. Masker ini ditunjukkan buat kegiatan medis untuk menghindari penyebaran penyakit. Jadi, masker ini efektif untuk menahan percikan air liur ataupun cairan hidung dari pemakaian masker ini untuk tidak menyebar ke sekitarnya. Tapi, masker ini tidak didesain buat melindungi dari objek yang sangat kecil kayak bakteri, virus, dan partikel sangat kecil liyane. Tapi tetap lebih baik pakai masker daripada nggak enek kan yo. Masker yang paling efektif buat melindungi manusia adalah jenis yang ketiga, yaitu respirator. Masker ini didesain buat melindungi pemakainya dari kontaminan berbahaya yang ada di udara, baik itu uap, gas, debu, bahkan ya mikroorganisme. Respirator secara umum terbagi dua, yaitu air purifying respirator yang berfungsi menyaring udara di atmosfer, dan air supply respirator yang memberikan supply udara langsung nih. Contoh yang respirator kedua itu kayak yang buat nyelam itu loh, kan langsung ada tabung oksigennya. Sementara itu, contoh air purifying
Iku masker N95 sing bentuke koyok mangkok kecil iku lho. Kalau di Korea ada yang namanya masker KF94, di Cina KN95, di New Zealand P2. Itu semua juga mirip dengan masker N95. Sebenarnya yang nggak kalah penting adalah gimana kita memakai maskernya. Kita mesti tahu cara pakai yang benar, yaitu menutupi hidung dan mulut. Pastikan ukuran masker yang sesuai gitu, jadi nggak melorot-melorot. Misalnya nih ya, kita ada di tengah pandemi. Masker adalah perlindungan paling dasar kita, diimbangi dengan kebersihan yang dijaga dan menjaga jarak aman satu sama lain. Sama sekali nggak enek abote kok nggak masker. Itu cuman perlindungan dasar ketika kita berada di tengah situasi krisis kesehatan misalnya pandemi. Pakai masker adalah cara kita melindungi, bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang lain. Patuhi aja protokol kesehatan dari lembaga yang kredibel. Rajin-rajin nambah wawasan juga, karena di tengah pandemi, apalagi penyakitnya jenis baru gitu, informasi bakal sangat dinamis dan bisa berubah dari waktu ke waktu sesuai hasil penelitian ilmuwan. Yo bener. Duh iki sik lama ta kelasnya. Masih 40 menit lagi, Mas. Oh iya, aku udah download drakor episode terbaru loh. Mau nonton nggak? Yo gelem. Boleh, Vi?